lokasi kami ada di Estis Middle Ngetan Sitek Kulandawan. Nah, kenapa? Atau bisa dicari di Google Maps Wedangan Saksae. Kenapa kita pilih tempat di sana? Karena di sana itu sesuai sama target market kita. Jadi kayak mahasiswa, terus juga orang-orang yang membutuhkan wifi, terus wedangan jualan barang-barang wedangan yang kami jual, sehingga tujuannya biar kami tetap eksis di sana gitu. Untuk tujuannya sendiri, kita membuat wedangan Saksae ini yang pertama untuk memfasilitasi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat yang membutuhkan tempat rapat tanpa biaya sewa. Nah, jadi tempat yang kita buat itu lumayan luas ya teman-teman. Jadi kayak ada lesehan, terus nanti ada bangku-bangkunya juga, bisa dibuat untuk rapat atau diskusi atau apapun yang membutuhkan tempat. Sedangkan kalau kita di hotel atau nyewa aula itu kan membutuhkan biaya lagi. Tapi kalau di tempat kita hanya mungkin untuk bisa membantu memesan menu yang telah kami sediakan seperti itu. Terus yang kedua, untuk menyediakan hidangan yang enak namun tetap ramah di kantong. Nah, ini menjadi kekuatan kita. Kita menyediakan hidangan itu yang enak tapi tetap ramah di kantong. Dalam artian kita nyari yang murah seperti itu. Terus yang ketiga, untuk membantu membuka loker part-time bagi mahasiswa-mahasiswi. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Terus yang keempat, untuk membantu kesejahteraan karyawan. Diharapkan karyawan di sini bisa berkarir dan mendapatkan penghasilan dari sini. Selanjutnya adalah kunci kesuksesan bisnis. Yang pertama, memiliki visi dan misi yang jelas. Seperti yang telah saya sebutkan tadi mengenai visi dan misi Wedangan Saksae. Nah, kami buat secara jelas kenapa kami mendirikan Wedangan Saksae ini. Yang kedua, pantang menyerah. Kami segenap tim dari Wedangan Saksae itu menerapkan prinsip yang pantang menyerah ya teman-teman. Jadi tetap kita promosi terus sehingga target market kita itu semakin meluas seperti itu. Yang ketiga, menganggap hidup adalah proses belajar. Ya, kita setiap hari harus selalu belajar. Istilahnya mengosongkan gelas ya teman-teman. Jadi setiap bertemu orang baru itu kita tetap mendapatkan ilmu dari mereka. Jadi kita kosongkan dulu pengetahuan kita gitu. Terus yang keempat, berpikir out of the box. Nah, di sini selanjutnya adalah berpikir out of the box. Nah, di sini apa? Jadi seorang pebisnis itu harus berpikir luas dan jeli untuk melihat peluang-peluang yang ada. Yang kelima adalah jangan takut memulai. Setiap perencana yang kita buat harus kita mulai. Di sana kita akan mengetahui langkah kita itu udah benar atau belum dengan cara memulainya. Sama aja kalau misalkan kita punya rencana sedangkan kita tidak memulai, sama aja itu sia-sia seperti itu. Yang keenam adalah komitmen dengan bisnis. Jadi kalau misalkan kita sudah terjun ke dunia bisnis itu, kita kembangkan di sana, jangan mudah menyerah dan terus konsisten untuk menjalankan itu. Yang ketujuh adalah siap menghadapi keuangan yang tak menentu. Nah, sama seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau bisnis itu ada untung ruginya, berbeda dengan seorang pekerja. Kalau pekerja itu pasti setiap bulan itu mendapatkan gaji yang tetap dan jumlahnya sama ya teman-teman. Kalau misalkan yang pengusaha itu enggak, jadi suatu saat ada kerugian, suatu saat kita juga untung juga seperti itu. Identifikasi kok tak ada strike. Dalam proses Wedangan Saksae kali ini kami melakukan para pemuda-pemudi yang sedang bertemu dengan teman-temannya atau dengan doinya atau dengan keluarganya
khususnya untuk para mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas dalam wedangan SASAE kali ini. Walaupun kami dianggap wedangan, tapi cita rasanya tetap restoran dan harganya tetap nyaman di kantong lah untuk para mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas di sana. Yang kedua adalah weakness. Pengunjung seringkali memesan makanan minum dengan harga yang murah, tapi hanya duduk saja yang waktu yang lama. Yang baru datang seringkali kehabisan tempat. Alhasil banyak dari pengunjung yang baru mengunjungi wedangan SASAE enggan masuk dan padatnya orang, tapi sebenarnya sudah selesai dari sebelumnya. Banyak fasilitas yang akan rusak ataupun hilang. Seringkali pengunjung meminjam permainan itu ya walaupun rusak terus hilang, terus enggak yang disediakan itu pada akhirnya nggak bisa digunakan lagi untuk yang lain. Yang ketiga adalah opportunity. Dengan tempat yang nyaman, makanan enak dan harga yang terjangkau, banyak mahasiswa yang sekitar kampus sering datang untuk mengerjakan tugas atau juga sehari-hari untuk mahasiswa yang kos. Nah, dengan tokat dan berada di pinggir jalan raya, banyak orang-orang yang datang tidak hanya mahasiswa saja, tapi banyak orang-orang yang sedang lewat ataupun orang-orang di sekitarnya yang untuk rute yang strategis kali ini, mereka walaupun kelihatan kelaparan pasti akan mampir ke situ. Yang keempat adalah trade. Banyak kedai makanan di sekitar menjadi faktor ancaman tersendiri bagi banyaknya pesaing yang menawarkan makanan serupa dan harga yang juga terjangkau, sehingga persaingan semakin ketat dalam bisnis ini. Menawarkan harga yang murah, tapi akhir-akhirnya kebutuhan bahan baku sedang naik terus dari menu yang akan disiapkan tanpa mengurangi kualitas dari makanannya itu sendiri. Pemasaran yang akan digunakan di wedangan SASAE kali ini melalui akun media sosial, ya karena emang akun media sosial ini sudah baik digunakan untuk orang-orang untuk menambah informasi. Jadinya kita akan menawarkan lewat Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya untuk dan mendatangkan para blogger untuk mereview tempat kita. Dan walaupun banyak ya yang terkadang mager, kita juga menyediakan dalam GrabFood, ShopeeFood, walaupun dan juga pesan antar. Yang berikutnya adalah deskripsi produk kali ini. Di wedangan SASAE ini walaupun banyak juga kita memproduksi sendiri, tapi juga ada UMKM lainnya untuk menitipkan barang-barang ke tempat kita, atau makanan juga seperti gorengan atau sate-sate dan yang lainnya. Tapi dalam menu untuk kita sendiri itu walaupun ada mie goreng, mie Indomie Tante, burjo kayak seperti burjo itu mie nyemek, mie dok-dok, magelangan, sayur, terus juga ada juga french fries, bakwan dan lain sebagainya. Dan kita juga menyediakan banyak minuman seperti coklat, soda, es jeruk, aneka tape, aneka susu, aneka sirup yang dapat menemani pengunjung waktu saat sedang menunggu makanan mereka. Bab 2. Kajian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar terdiri dari bentuk pasar. Wedangan SASAE termasuk dalam bentuk pasar persaingan sempurna. Segmen konsumen. Wedangan SASAE lebih ditujukan pada kalangan remaja yang berada di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya. Dengan tampilan yang modern, diharapkan bisa menjadi tujuan para anak muda yang gemar hangout. Persaingan pasar. Dengan maraknya tipe usaha yang serupa, wedangan SASAE memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis usaha yang sama, dengan dekorasi modern sehingga konsumen tidak merasa bosan terhadap suasana. Terlebih lagi, harga produk yang ditawarkan mampu bersaing dengan usaha serupa. Aspek pemasaran. Strategi pemasaran pada wedangan SASAE dalam memasarkan produk memiliki 4 variabel yang terdiri dari produk,
Menu yang ditawarkan oleh Wedangan Saksae utamanya adalah menyediakan beragam makanan dan minuman serta dapat diterima di banyak kalangan. 2. Price atau harga. Harga yang diberikan di Wedangan Saksae termasuk harga yang terjangkau bagi masyarakat di daerah Sukoharjo dan sekitarnya. Untuk harga makanan mulai dari harga Rp6.000 sampai Rp75.000, sedangkan untuk harga minuman mulai dari harga Rp3.000 sampai Rp45.000. Tempat atau place. Tempat usaha merupakan wadah atau bidang yang akan digunakan dalam menjalankan usaha nantinya. Maka dari itu, Wedangan Saksae memiliki tempat usaha dengan kriteria strategis, bisa diakses dengan mudah, dapat dilihat oleh konsumen, memiliki lahan parkir yang luas. Wedangan Saksae memiliki tempat yang strategis dan dekat dengan konsumen, dan juga lokasi yang dipilih yang sering dilewati oleh masyarakat. Promotion atau promosi dalam upaya memperkenalkan dan menawarkan produk. Wedangan Saksae melakukan berbagai jenis kegiatan promosi. Tujuannya agar masyarakat mengetahui eksistensi dari Wedangan Saksae serta produk yang dijual. Jenis-jenis promosi yang dilakukan antara lain melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, WeChat, Twitter. Melalui promosi, melalui belangko atau brosur, memberikan promo spesial happy hours. Nah, di bab 3 ini mengenai kajian aspek teknis. Aspek teknis ini sendiri terdiri dari pemilihan lokasi, luas produksi, layout, jenis teknologi yang kita gunakan, dan peralatan yang diperlukan. Untuk memperoleh informasi mengenai aspek teknis ini sendiri, diperlukan observasi, wawancara, dan pengamatan ke lokasi secara langsung. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Wedangan Saksae ini berada tepat di pinggir jalan raya sehingga mudah untuk menemukannya, mudah dijangkau dengan transportasi apapun itu. Lokasinya yang strategis merupakan salah satu target pasar kita, yaitu berada tepat di antara kos putri, ada toko, universitas, ada pabrik, ada kantor, ada pasar. Untuk sarana air dan listrik di Wedangan Saksae ini sudah cukup mewadai juga. Nah, untuk penentuan kapasitas produksi di Wedangan Saksae ini yaitu terdapat 8 meja dan 4 kursi sehingga dapat menampung sekitar 32 orang per harinya. Perkenalkan, nama saya Yemima Nisha Dewanti Kusumani. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 aspek teknis bagian dari layout. Pertimbangan tata letak atau layout yang bagus berdasarkan 1. Konsistensi dari penggunaan teknologi, yang artinya teknologi itu sudah tetap sejak awal dan diatur juga secara baik, efektif, dan efisien. Harapannya dapat membantu proses kelancaran dari pelayanan Wedangan Saksae. Teknologi yang kami gunakan ini ada televisi, ada komputer, ada hotspot atau wifi. Kedua, optimalisasi penggunaan ruang, artinya tata letak dan tempat diharapkan optimal untuk membantu juga proses kelancaran pelayanan kami. Isi dari ruangan Wedangan Saksae ini ada 8 buah meja yang masing-masing ada 4 kursi. Kira-kira bisa menampung sekitar 32 pengunjung dengan jarak meja satu dengan yang lainnya itu 1 meter. Nah, dengan pengaturan tata letak seperti ini, harapannya di kemudian hari dapat menambah fasilitas-fasilitas. Yang ketiga, meminimalisasi biaya.
Artinya, dengan tata letak yang teratur ini dan mencegah penambahan biaya di kemudian hari. Dalam hal ini, usaha wedangan SASAE sudah layak untuk dilaksanakan dilihat dari aspek teknis di atas karena faktor-faktor dapat dipenuhi oleh pihak dari wedangan. Yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam mengatur dan mengelola sumber daya manusia agar sumber daya manusia tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan usaha. Poin kedua, pengorganisasian. Struktur organisasi yang digunakan oleh wedangan SASAE adalah struktur organisasi fungsional yang dimana struktur itu cocok untuk usaha menengah. Yang sudah tertuang di slide kali ini adalah kebutuhan dana. Dalam bisnis kali ini kita membutuhkan dana sekitar Rp227.184.780 untuk sewa lahan usaha selama 5 tahun sekitar 25 juta dan peralatan kafe yang kompor dan lain sebagainya untuk melengkapi perlengkapan rumah kafe sekitar 100 juta. Untuk dekorasi kafe untuk terlihat estetik karena banyak orang sekarang kali ini tuh melihat dari estetiknya kafe sekitar 10 juta. Untuk biaya bahan baku sekitar 50.784.780 untuk saat ini. Untuk biaya gaji sekitar 36.900.000, biaya listrik sekitar 1.500.000, biaya telepon 500.000, biaya promosi sekitar 500.000 juga, biaya lain-lain sekitar 2 juta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya operasional biaya bahan baku. Kami, wedangan SASAE, menganggarkan untuk pembelian bahan baku itu naik 2% setiap tahunnya. Dan untuk pembeliannya dilakukan setiap bulan untuk barang-barang yang tahan lama seperti kayak mie dan teh atau sebagainya. Kalau yang mudah basi seperti sayuran hijau kita melakukan pembelian setiap harinya. Terima kasih. Yang kedua yaitu biaya non-operasional. Biaya di luar biaya operasional yang sudah diidentifikasi yang kemungkinan akan dikeluarkan wedangan SASAE pada masa yang akan datang. Biaya ini tidak berkaitan sama sekali sama pengeluaran untuk pengolahan bahan baku. Contohnya seperti biaya pemasaran. Nah, di wedangan SASAE ini biaya pemasaran akan diperkirakan naik sekitar 4% setiap tahunnya. Nah, itu kita dapat lihat di tabel berikut ini. Kemudian biaya gaji. Wedangan SASAE mengestimasikan biaya gaji akan mengalami kenaikan 10% per tahun. Perhitungan bisa Anda lihat di dalam tabel. Kemudian biaya sewa. Biaya sewa memiliki jumlah pembayaran yang tetap atau sama setiap tahunnya, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Biaya listrik. Biaya listrik wedangan SASAE diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5% setiap tahunnya. Biaya listrik dikenakan untuk pemakaian peralatan dan juga perlengkapan wedangan SASAE. Besarnya biaya listrik dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2021 biaya listrik 6 juta, tahun 2022 6.300.000, tahun 2023 6.615.000 rupiah, tahun 2024 6.945.750 rupiah, 2025 7.293.038 rupiah. Biaya telepon. Biaya telepon diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 5%.
biaya telepon yang mungkin terjadi dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2021 biaya telepon 20 juta, 2022 21 juta, 2023 22 juta 50 ribu rupiah, 2024 23 juta 152.500 rupiah, 2025 24 juta 310.125 rupiah. C. Perkiraan laba atau rugi penjualan. Berdasarkan data serta biaya-biaya di atas, langkah selanjutnya adalah membuat perkiraan laba penjualan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Perkiraan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Penjualan pada tahun 2021 sampai 2025 mengalami peningkatan. Tahun 2021 522, tahun 2022 595, tahun 2023 678, tahun 2024 773, kemudian tahun 2025 sebanyak 881. Meskipun biaya untuk menjalankan bisnis ini akan selalu terjadi kenaikan, namun jangan khawatir bahwa kenaikan net profit akan terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, pendapatan bersih sebanyak 74 juta, kemudian tahun 2022 sebanyak 120 juta, kemudian tahun 2023 sebanyak 174 juta, kemudian tahun 2024 sebanyak 237 juta, kemudian tahun 2025 sebanyak 301 juta. Dan itu semua sudah termasuk biaya untuk pembayaran pajak sejumlah 10%. Berdasarkan estimasi pendapatan, biaya-biaya yang dan perkiraan laba rugi penjualan, maka dapat dilakukan perhitungan aliran kas masuk bersih dengan rumus proses sama dengan EAT tambah depresiasi. Kemudian di tahun 2001 EAT tambah depresiasi sejumlah 96 juta. Kemudian tahun 2022 EAT tambah depresiasi 142 juta. Kemudian tahun 2023 sejumlah 196 juta, tahun 2024 sejumlah 259 juta, tahun 2025 sejumlah 323 juta rupiah. Bab 6 adalah bab kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan mengenai kelayakan bisnis dari wedangan sak-sae, kami menyatakan bahwa wedangan sak-sae layak untuk dilaksanakan. Mengapa demikian? Ada 4 faktor yang mempengaruhi akan hal itu. Yang pertama adalah dari aspek pasar dan pemasaran, yang kedua dari aspek teknis, yang ketiga dari aspek manajemen dan organisasi, dan yang keempat ada aspek keuangan. Untuk aspek pasar dan pemasaran, wedangan sak-sae ditujukan kepada para remaja dan pemuda di kalangan daerah Sukoharjo. Serta dari lokasi berdirinya wedangan sak-sae cukup strategis karena dekat dengan kos dan dekat dengan universitas. Bahkan kami juga mendapatkan info bahwa universitas tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan mahasiswa dan mahasiswinya. Dengan begitu, wedangan sak-sae layak untuk dilaksanakan dari segi aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua adalah dari segi aspek teknis. Di sini kita menyimpulkan bahwa aspek teknis juga layak untuk dilaksanakan karena dari layout untuk penataan tempatnya, dari lokasinya, wedangan sak-sae memang sudah baik dan sudah strategis. Untuk yang ketiga, dari segi aspek manajemen dan organisasi, wedangan tersebut sudah mempunyai organisasi yang tertata dan manajemen yang tertata, seperti sudah terdapat fungsi, syarat, dan tujuan dari perbagian tersebut. Dan yang terakhir adalah dari aspek keuangan. Aspek keuangan wedangan sak-sae dinyatakan layak untuk dilaksanakan karena sudah ada perhitungan yang telah dilakukan.